Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmawati, NIM 25298, kelas Pendidikan Teknik Informatika Komputer 3C, angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi dengan topik yang telah ditentukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah bimbingan ibadah, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Hafiz Muhammad MPDI. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu hukum penyelenggaraan jenazah, ketentuan atau syarat dan rukun dalam memandikan jenazah, adab-adab dalam memandikan jenazah, dan tata cara dalam memandikan jenazah. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu hukum penyelenggaraan terhadap jenazah yang muslim, yaitu fardu kifayah. Jadi, kewajiban mengurus jenazah muslim dibebankan pada sebagian orang muslim yang ada pada suatu lingkungan. Jika sebagian orang sudah mengerjakannya, maka semua orang terbebas dari kewajiban. Orang yang melaksanakan akan mendapatkan pahala, dan yang tidak melaksanakan tidak akan berdosa. Akan tetapi, jika tidak ada yang melaksanakannya sama sekali, maka semua orang akan berdosa. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi SAW. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya, lalu ia meninggal. Maka Nabi bersabda, "Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kapanilah ia dengan 2 lapis kain, jangan beri minyak wangi, dan jangan tutup kepalanya, karena akan Allah bangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertarbiyah." Hal-hal yang wajib dilakukan dalam mengurus jenazah muslim pada umumnya ada 4 hal, yaitu yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Sedangkan terdapat pengkhususan pada jenazah yang meninggal karena mati syahid. Jenazah meninggal itu hanya perlu disolatkan dan dikuburkan saja, karena darah dan pakaian yang digunakannya akan menjadikannya saksi kesyahidannya di alam barzah kelak. Yang kedua, yaitu ketentuan dan syarat memandikan jenazah. Memandikan jenazah merupakan salah satu dari 4 hal yang wajib dilaksanakan kepada jenazah. Memandikan jenazah tujuannya adalah mensucikan jenazah dari hadas dan najis. Mensucikan jenazah dilakukan dengan menggunakan air yang suci lagi menyucikan, atau disebut dengan air mutlak. Contoh air yang suci adalah air sumur, air sungai, air laut, dan air mata air. Selanjutnya, adapun syarat yang dapat memandikan jenazah. Yang pertama, beragama Islam, baligh, berakal sehat mental. Dan yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, mengetahui hukum memandikan jenazah. Yang keempat, amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Selanjutnya, adapun syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Yang ketiga,
jenazah tidak mati syahid. Yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Yang kelima, yaitu jika bayi lahir sudah meninggal, itu tidak wajib dimandikan. Selanjutnya, adab-adab saat memandikan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah di tempat yang telah terlindungi. Adab pertama dalam memandikan jenazah adalah melakukan di tempat yang terlindungi dari pandangan orang yang begitu aurat yang ada pada jenazah tidak sampai terlihat oleh orang yang bukan muhrimnya. Yang kedua, yaitu memandikan jenazah oleh orang yang memenuhi syarat, karena tidak setiap orang bisa memandikan jenazah. Ada syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan agar proses memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, orang yang memandikan jenazah harus memenuhi syarat utama, yaitu muslim, berakal sehat, soleh, amanah, dan mengetahui adab dan tata cara memandikan jenazah. Selain itu, jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki. Begitu juga sebaliknya, perempuan harus dimandikan oleh perempuan. Yang ketiga, yaitu memandikan jenazah dengan menutup auratnya. Saat memandikan jenazah, maka aurat jenazah harus tetap tertutup. Karena itu, sebelum jenazah dimandikan, ada baiknya keluarga menyiapkan selembar kain. Kain ini digunakan untuk menutupi aurat jenazah, sehingga terjaga dari orang yang mungkin melihatnya. Selanjutnya yaitu memandikan jenazah dengan lembut, meskipun jenazah adalah orang yang telah meninggal. Namun, tetap harus diperlakukan dengan lembut. Hal ini karena Islam sangat menghargai manusia, termasuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yaitu memandikan jenazah dan membersihkan najis dan kotorannya. Orang yang memandikan jenazah sebaiknya juga membersihkan segala najis dan kotoran di dalam tubuh jenazah, yaitu dengan cara mendudukkan jenazah dan menekan bagian perut secara perlahan sambil mengalirkan air. Lakukan dengan istinja pada jenazah. Yang selanjutnya yaitu merapikan jenazah terlebih dahulu. Diperbolehkan untuk menyisir rambut jenazah serta memotong kukunya jika terlihat panjang, sehingga jenazah tampak rapi sebelum dikebumikan. Selanjutnya yaitu menutup aib jenazah selama memandikan jenazah dan setelahnya. Hal penting dalam memandikan jenazah adalah mencari orang yang bisa memandikan jenazah dan juga amanah. Orang yang memandikan jenazah wajib menjaga dan menutup aib jenazah yang ia mandikan, khususnya jika jenazah adalah orang yang tidak baik semasa hidupnya. Selanjutnya yaitu tata cara memandikan jenazah. Adapun persiapan yang harus dilakukan atau peralatan yang harus disediakan sebelum memandikan jenazah adalah: yang pertama, menyediakan air yang suci dan mensucikan dan secukupnya, dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapur barus, dan lain-lain. Yang kedua, mengusahakan tempat yang tertutup untuk memandikan jenazah
sehingga orang yang berkepentingan saja yang ada di situ. Yang ketiga, menyediakan kain kafan secukupnya. Yang keempat, usahakan orang-orang yang memandikan jenazah itu adalah keluarga terdekat jenazah atau orang-orang yang dapat menjaga rahasia. Selanjutnya, orang yang boleh memandikan jenazah adalah orang yang sama jenisnya kelaminnya dengan mayat, kecuali istri atau suami. Namun, jika ada beberapa orang yang berhak memandikannya, maka yang lebih berhak adalah keluarga terdekat yang mengetahui pelaksanaan mandi jenazah, serta bersifat amanah. Jika tidak, orang lain yang lebih berpengetahuan serta amanah dapat dipercaya untuk tidak membuka aib jenazah. Adapun cara memandikan jenazah, yaitu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, melepaskan segala pakaian yang melekat di badan jenazah dan menggantinya dengan kain yang menutup aurat. Yang ketiga, melepaskan perhiasan dan gigi palsunya jika memungkinkan. Yang keempat, membersihkan rongga mulutnya, kuku-kukunya, dan seluruh tubuhnya dari kotoran dan najis. Yang kelima, memulai memandikan dan membersihkan anggota tubuhnya dengan mendahulukan yang kanan dan menyiramnya sampai rata 3 kali, 5, 7 kali, atau sesuai kebutuhan. 6. Jenazah dimiringkan ke kiri, kemudian bagian kanan badan disiram dengan air, dan selanjutnya dimiringkan ke kanan dan bagian kiri badan disiram dengan air. Siramlah dengan bilangan ganjil. Yang ketujuh, pada waktu jenazah disiram dengan air, badannya digosok-gosok guna menghilangkan najis atau kotoran, sekaligus untuk meratakan air ke seluruh tubuh. Yang kedelapan, pada bagian akhir siraman, hendaklah disiram dengan wangi-wangian. Dan yang terakhir, mengeringkan badan jenazah dengan handuk dan berilah wangi-wangian bagi jenazah yang berambut panjang. Hendaklah dikepang rambutnya jika memungkinkan. Baiklah, topik selanjutnya yang akan saya bahas yaitu menganalisis kain kafan, ketentuan dan jumlah kain kafan, doa dalam menggunting kain kafan, tata cara mengapani jenazah sepenuhnya sempurna. Materi yang kedua ialah menganalisis tentang kain kafan. Kain kafan adalah kain yang dipakai untuk membungkus jenazah sebelum dimakamkan dalam upacara pemakaman umat Muslim dan juga Yahudi. Kain kafan biasanya dipilih dari kain yang warnanya putih untuk melambangkan kesucian. Biasanya minimal 3 kain kafan yang digunakan, serta dibeli oleh harta sang almarhum. Selanjutnya, menentukan jumlah kain kafan. Jumlah kain kafan bagi laki-laki disunahkan 3 helai dan bagi perempuan 5 helai. Selanjutnya, doa menggunting kain kafan. Bismillah, Allahumma ja'al libasahu
anil karim wa adkhilhu al jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, cara mengkafani jenazah. Yang pertama, bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat. Perkaranya longgar. Yang kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Yang ketiga, beri bukhul pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukhul, maka dengan minyak wangi atau semisalnya. Yang keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Yang kelima, beri bukhul atau minyak wangi pada kain lapis kedua. Yang keenam, bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Yang ketujuh, beri bukhul atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Yang kedelapan, letakkan mayit di tengah kain. Yang kesembilan, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Kesepuluh, tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Yang ke-11, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan. Dan kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Yang ke-12 atau yang terakhir, ikat dengan tali yang ada yang sudah disediakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.